Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Pagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Mas Syarif, kalau kita lihat memang komunikasi antara Jokowi dan Koalisi Indonesia Hebat sepertinya memang sedang ada masalah. Dan sekarang untuk komunikasi dengan KMP sendiri lebih intens begitu kalau kita melihat sekarang sudah ada beberapa kali yang dilakukan oleh Jokowi. Sebenarnya apa masalahnya Mas Syarif? Nggak ada. Itu cuma persepsi masyarakat mungkin ya. Selama ini malahan lebih intens Pak Jokowi komunikasi dengan ketua-ketua partai di KIH. Ini kan cuma persepsi saja. Saya pikir saya lah ya, yang saya ketahui ya, sebatas saya ketahui di Partai Nasdem sendiri tidak pernah ada. Bahkan terakhir kita rapat kerja pleno diperluas, ketum kita harus mendukung pemerintah. Artinya komunikasi intens Jokowi dengan KMP bukan bentuk dari melarikan diri KIH karena ada masalah? Saya pikir tidak. Inilah orang yang tadinya menganggap Pak Jokowi itu tidak mampu, macam-macam ya yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi lebih linear gitu. Dengan pimpinan partai, rival Pak Prabowo, dia bisa berkomunikasi. Ini saya pikir cukup baik sekali yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan di situ dia melihatkan kualitas dia sebagai pemimpin di Republik ini. Oke, kita akan menantikan apa sebenarnya keputusan yang akan diambil oleh Pak Jokowi dalam waktu dekat terkait dengan pelantikan Kapolri ini. Jadi dilantik atau tidak dilantik. Apapun keputusannya, KIH bagaimana? Seandainya dilantik, bagaimana sikapnya dan bagaimana kalau nanti tidak jadi dilantik? Ya tadi kan saya sudah sampaikan dari awal. Itu pasti kita akan melihat kepentingan bangsa dan negara yang harus kita utamakan. Siapapun di negeri ini gitu. Yang terbaik. Untuk itu tentu presiden sudah kita percayakan dan mendapat mandat daripada rakyat ya. Apalagi ini sistem presidensial yang langsung dipilih oleh rakyat, kita ya tentu apa yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ya kita harus dukung kan itu. Oke, ya. Tetap mendukung apapun yang nanti menjadi keputusan. Ya. Mas Toto sendiri bagaimana Mas Toto? Ya saya pikir udah jelas ya, pertemuan ini kan memperlihatkan KMP dengan KIH menyatakan akan mendukung apapun yang diputuskan oleh Presiden. Tidak ada alasan lagi menurut saya buat Pak Presiden menunda-nunda karena alasan politik, kemungkinan goncangan politik sudah dipastikan lah di forum ini misalnya oleh kedua belah pihak. Mohon dicatat gitu tadi. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, iya, itu peraturan berundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan kepentingan bangsa dan negara ya. Tadi kita sudah bahas begitu kan, mana yang malah berpotensi melanggar, mana yang tidak. Artinya jangan sampai Presiden kemudian masih terjebak pada halusinasi bahwa goncangan politik mungkin terjadi, instabilitas politik mungkin terjadi. 10 tahun Pak SBY yang sangat menekankan aspek stabilitas politik dengan membangun koalisi besar, lalu kemudian selalu meminta saran dari partai pendukung, terbukti tidak membangun stabilitas politik. 2 bulan setelah Pak SBY berhasil membangun 75,34% kekuatan parpol, langsung diguncang hak angket Senturi. Setahun kemudian diguncang hak angket mafia pajak. Ini yang menurut saya harusnya jadi pelajaran buat Pak Jokowi. Kita bersyukur 3 bulan awal Pak Jokowi langsung disuguhi sebuah kondisi seperti ini yang seharusnya itu semakin meyakinkan bahwa beliau adalah presiden pilihan rakyat dalam sistem presidensil yang tidak usah menjerumuskan dirinya pada penjara politik koalisi semata. Itu saja menurut saya. Jadi dan jangan sampai salah buat keputusan ya. Iya, dan jangan sampai salah buat keputusan dan disinilah kemudian orang akan melihat bagaimana kapasitas Pak Jokowi yang sering diragukan, yang sering dikatakan tidak mampu karena tidak memiliki partai, tapi mungkin inilah presiden pertama yang akan mendobrak tradisi bahwa presiden selama ini harus dikungkung oleh kepentingan partai. Ya. Jadi memang ini masalahnya penting ya. Sekalipun bagi saya umpamanya 100 hari ini saya anggap raportnya kurang baik ya. Kemudian karena banyak janji yang sampaikan Pak Jokowi tidak tepati dan umumnya terkait dengan parpol pengusung, umpamanya kabinet ramping tidak ramping, banyak kuantimpres dari parpol dan lain-lain, itu masih bisa dimengerti, dipahami dan diterima. Tapi yang berbahaya adalah ketika menyangkut soal pemberantasan korupsi. Ini sangat sensitif bagi masyarakat bangsa yang sangat berharap Pak Jokowi tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai presiden yang betul-betul ingin memberantas korupsi di Republik ini. Dan ini kemudian berhadapan dengan keputusan yang diusulkan sendiri oleh Pak Jokowi dengan partai pengusungnya. Kita tunggu mudah-mudahan keputusan ini sekalipun melalui partainya
mendapatkan satu keputusan yang baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Tapi Mas Rifasa bagaimana bisa menjaga juga menjamin bahwa parlemen juga akan mendukung Jokowi terkait hal ini? Kalau kita lihat kan ini juga ada perubahan sikap juga sendiri dari parlemen. Ya betul, ini kan cepat sekali perubahannya. Kami mendukung. Tapi bagaimana kita bisa sampai hari ini memegang janji bahwa nanti ke depannya ini tidak akan lagi mencari-cari masalah misalnya ataupun mempermasalahkan kemudian keputusan Jokowi? Nah, kita nggak pernah cari masalah KMP. Sejauh ini kan ekspektasi masyarakat kan salah terhadap KMP. Dulu dianggap Bapak Prabowo seperti ini. Ternyata hari-hari orang melihat Bapak Prabowo semakin negarawan, semakin baik, semakin santun. Sebelumnya berarti nggak santun dan negarawan, semakin. Bahkan kan Bapak Prabowo ini kan selama ini jarang turun. Selama ini setelah turun, melihat, mendengar, berkomunikasi, orang lihat, oh, kok Prabowo ternyata sangat santun, sangat bijaksana, sangat baik. Ini yang terlihat sekarang. Hari-hari malah ada yang bilang, wah dulu kenapa kita pilih Pak Prabowo ya? Begitu Mas, ini di sosial media kan sangat menarik ya. Memang orang ini kan mengetahui kan setelah semakin dekat ya sebetulnya seperti apa ya. Kami bersyukur dukungan masyarakat Bapak Prabowo semakin kuat ini. Baik Mas Riza. Sambilan sekali ini. Sambilan sekali. Terima kasih Mas Riza, Mas Yunarto dan juga Mas Syarif atas kehadirannya di Bincang Pagi hari ini. Kita akan tunggu dalam beberapa hari ke depan apa yang menjadi keputusan Pak Jokowi. Semoga keputusan ini juga akan meski tidak memuaskan semuanya, tetapi inilah keputusan terbaik yang sesuai dengan hukum yang berlaku juga di Indonesia. Kita akan lihat seperti apa. Pemirsa, inilah akhir dari Bincang Pagi hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami, tetapi ini belum berakhir karena rekan saya Leonard Samosir akan hadir dalam editorial Media Indonesia sesaat lagi. Tetap bersama kami.